paham saya. Jadi berkaitan dengan adab dalam menuntut ilmu ini dijelaskan secara panjang lebar di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Kitab ini terdiri dari sekitar 13 atau 14 bab. Pada bab yang keempat itu ada bab ta'zimul ilmi wal ustad wasyarik wathibat, ya. Memuliakan ilmu, memuliakan guru, kemudian keteguhan di dalam keteguhan di dalam menuntut ilmu. Jadi di dalam bab ini ada satu bab itu bagaimana kita diajarkan untuk agar sekiranya ilmu yang kita pelajari itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dari ilmu itu adalah dengan ta'zim kepada gurunya. Ta'zim kepada gurunya termasuk juga ta'zim kepada anggota keluarganya. Bahkan ada seorang ulama yang ketika mengajar di majelis seperti ini nih, mengajar di majelis seperti ini, dia lagi ngajar nih, pintu masjid sedang terbuka tuh. Tiba-tiba dia berdiri, habis itu dia duduk lagi. Berdiri lagi dia, habis itu duduk lagi. Berkali-kali dia lakukan seperti itu. Sampai ada orang bertanya kepada dia, "Ya Syekh, kenapa kami lihat kau berdiri, kemudian kau duduk, kemudian kau berdiri, kau duduk lagi?" Apa kata dia? "Aku lihat di depan pintu masjid itu ada anak dari guruku. Ketika dia lewat, aku menghormati, aku berdiri. Ketika dia tak balik lagi, aku duduk lagi balik. Lewat lagi dia berdiri lagi, aku balik. Untuk menghormati guruku tadi itu, aku menghormati anaknya." Begitulah para ulama terdahulu di dalam melakukan upaya menjaga adab mereka di dalam menuntut ilmu itu ta'zim kepada guru-guru mereka, maka mereka menjadi ulama besar. Nah, kalau kita sekarang malah tidak. Imam An-Nawawi itu ketika dia hendak menuntut ilmu ke rumah gurunya, di sepanjang jalan dia sedekah dulu tuh. Sambil bersedekah, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku." Nah, kalau kita cari aib guru tuh, terbalik kita kan. Nah, itu adab seorang murid kepada gurunya begitu, harus ta'zim dia kepada gurunya. Kalau kita tidak ta'zim kepada gurunya, guru kita, maka dapat dipastikan kita nggak akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Seorang khalifah Harun Ar-Rasyid itu pernah menitipkan anaknya kepada seorang ulama untuk diajari sama ulama itu. Disuruh mondok di rumah ulama itu. Ketika dia datang menjenguk anaknya, dia lihat itu anaknya sedang menuangkan air untuk wudhu gurunya dengan satu tangan. Kemudian ditegur si ulama tadi itu, "Ya Syekh, aku titipkan anakku kepadamu untuk diajarkan adab, diajarkan ilmu. Kulihat dia mengambilkan air wudhumu dengan satu tangan. Kenapa dengan satu tangan? Harusnya dengan dua tangan. Satu nyidu airnya, satu gosok-gosok tuh." Itu sekelas khalifah tuh. Kalau di zaman kita sekarang, "Ya anakku kok disuruh-suruh?" Marah kita. Padahal begitulah cara adab dalam menuntut ilmu. Makanya orang zaman sekarang ini jarang berkah ilmunya itu, Pak. Iya, kena ham kita sekarang kan. Kenapa ilmu kita sekarang jarang berkah? Dapat sebentar, habis itu hilang. Dapat sebentar, habis itu hilang. Tapi para ulama terdahulu menjaga adabnya itu lebih tinggi. Bahkan para ulama mengatakan ada ulama yang belajar adab selama 30 tahun, belajar ilmunya 20 tahun. Tapi ilmunya terasa sampai sekarang. Jadi salah satu adabnya kita memuliakan juga bahagian dari anggota keluarganya. Memuliakan bahagian dari anggota keluarganya dengan cara apa? Dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, cara adab kepada guru itu pada kesimpulannya adalah bahwa membuat guru itu ridho dengan kita. Kalau guru itu sudah ridho dengan kita, maka kita sudah menjaga adab kepada guru. Ketika guru menitipkan anaknya untuk kita ajari dengan cara yang membuat dia ridho, maka itu juga sudah masuk dalam kategori adab kepada guru, walaupun mungkin kita mendidiknya dengan cara yang keras, karena kita diamanahkan untuk mendidik murid itu, mendidik anaknya. Jadi kita sering salah dalam menggunakan bahasa. Contoh misalnya begini nih, di dalam surah apa itu? Surah Al-Ma'un, alladzi yad'ul yatim, orang yang mendustakan agama, salah satu di antaranya adalah yad'ul yatim. Apa terjemahan di dalam Al-Quran itu? Menghardi anak. Hardi itu apa, Pak? Marah. Boleh nggak marahin anak yatim? Mana boleh? Boleh marahin anak yatim. Kalau anaknya yatim bandal, nakal, boleh nggak dimarahi? Dimarahi. Loh, tapi ayat tadi itu orang yang mendustakan agama adalah alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardi anak yatim. Yang lebih tepat menerjemahkan itu alladzi yad'ul yatim, mengabaikan anak yatim. Jadi yang termasuk orang yang mendustakan agama, kalau ada anak yatim dia tidak menyantuni padahal dia mampu menyantuni, bukan menghardi. Sebab anak yatim itu perlu dihardi juga kalau dia salah, dia dididik. Nah, jadi kesalahan kita dalam penggunaan bahasa, kesalahan kita dalam menentukan sikap. Jadi ketika guru kita menitipkan anaknya untuk kita didik, ya kita didik dengan cara yang layak.
Kalau memang namanya dididik itu ya kadang harus dimarahi, kadang harus dihukum, macam-macam itu. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam.